kita mengetahui agama seseorang dari simbol-simbol yang kita lihat. Kalau ada satu cewek lewat dan pakai jilbab, pasti dia Islam. Kalau ada artis muncul di televisi, kemudian dia pakai kalung salib, pasti dia Kristen. Kadang-kadang juga Bapak Ibu kita mengukur kedewasaan rohani seseorang dari praktek-praktek keagamaan. Haji itu paling rajin masuk gereja, ibu itu rajin berdoa, rajin puasa, selalu ada saat teduh. Anak-anak muda itu selalu menyanyi di gereja, sangat rohani sekali. Itu pandangan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan menjalani dan menghayati 7 minggu sengsara Yesus Kristus, pada minggu sengsara yang pertama ini kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan tadi bahwa kehidupan beriman tidak sekedar punya simbol-simbol keagamaan. Kehidupan beriman bukan saja melakukan praktek-praktek keagamaan. Lalu apa artinya kehidupan beriman itu? Mari kita belajar dari kehidupan Yehuda di masa Nabi Zakaria. Ibu Saudara, nama Zakaria ini artinya Tuhan mengingat. Betul, Tuhan memang sangat mengingat umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu ia menderita sengsara, untuk itu ia mengalami dicambuk, dihina, diejek, dan mahkota duri dipasang di kepalanya. Karena itu ia mati bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Nabi Zakaria, Bapak Ibu, bernubuat di masa Raja Darius. Darius ini raja Persia dan juga Babel yang zaman itu menguasai Yehuda dan Israel. Apa yang disampaikan Zakaria di dalam kitab Zakaria? Yang pertama, Zakaria berbicara tentang pembangunan bait Allah, tapi Zakaria juga berbicara hal kedua tentang pertobatan umat. Bahkan pertobatan umat ini ditempatkan pada pasal pertama dari nubuat Zakaria. Artinya bahwa dua pokok ini sama penting. Pembangunan fisik penting, tapi pembaruan iman, pertumbuhan rohani juga tidak kalah penting. Nah, ini penting dengan kehidupan umat di masa itu. Jadi Yehuda dan Israel semasa dalam pembuangan ke Babel, kemudian kembali ke negeri perjanjian itu, lalu mengupayakan lagi pembangunan bait Allah. Nah, umat Tuhan ini melakukan kewajiban puasa, disebutkan dalam teks kita pada bulan kelima juga pada bulan ketujuh. Puasa yang dilakukan pada bulan kelima ini adalah puasa untuk mengingat kehancuran bait Allah. Tembok Yerusalem diruntuhkan, Bapak Ibu, bait Allah dihancurkan dan Israel dibuang ke Babel. Itu sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Nah, sesudah mereka kembali, bait Allah dibangun, kemudian selesai di tahun 516 sebelum Masehi. Jadi kira-kira ada 70 tahun seperti yang disebutkan teks kita, bahwa selama 70 tahun itu umat ini berpuasa untuk mengingat ketika Yerusalem, bait Allah dihancurkan, dan kemudian 70 tahun bait Allah itu sudah dibangun kembali. Di teks kita ini dilatar belakangi oleh peristiwa bait Allah sudah selesai, maka ada utusan-utusan yang pergi menghadap Zakaria dan para imam untuk bertanya, apakah puasa yang kau lakukan 70 tahun itu masih tetap dilakukan atau tidak? Karena bait Allah sudah selesai. Apa jawaban Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Jawaban Tuhan sungguh mengejutkan umat Tuhan. Sebab kalau mereka bertanya untuk Tuhan, di dalam teks ini kita membaca Tuhan balik bertanya kepada mereka, untuk apa? Untuk siapa kamu berdoa?
dalam Tuhan. Tuhan mau mengingatkan Yehuda dan Israel bahwa puasa itu bukan hanya pantang makan dan minum, tapi juga harus pantang melakukan kejahatan, pantang melakukan penindasan, pantang berbuat dosa. Puasa bukan hanya kewajiban agama, tapi puasa juga harus disertai ketaatan pada perintah Tuhan, kesetiaan untuk menyatakan kasihnya kepada sesama. Karena itu untuk umat Israel di masa Sakaria, mereka diingatkan supaya belajar dari leluhur mereka yang begitu mengikuti ritus-ritus keagamaan, tetapi istilahnya seperti itu di Papua ini, latihan lain, main lain. Yang dengar di gereja lain, yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari lain. Dan karena itu puasa sebagai salah satu praktek keagamaan masa itu ternyata tidak berpusat pada Tuhan. Umat Tuhan masa itu disebut punya hati yang keras. Bagi yang ini bilang hati mereka keras seperti batu amril. Begitu tanya-tanya, batu amril ini yang bagaimana? Dan biasa memakai untuk bikin cincin kan? Atau yang biasa pakai bikin batu gosok kan? Atau yang biasa pakai gosok kaki kan? Tapi Bu Saudara, batu amril ini menunjuk pada intan yang lebih keras dari batu-batu biasa dan tidak mudah untuk dihancurkan. Jadi batu amril ini adalah simbol ketegaran dan kekerasan hati umat yang punya simbol-simbol keagamaan, melakukan praktek-praktek keagamaan, tetapi tanpa nilai-nilai etika agama yang tanpa moralitas. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada pada Minggu Sengsara yang pertama tahun 2023, ada pelajaran penting dari bagian ini untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa untuk umat di masa Sakaria, juga untuk saya Bapak Ibu Saudara saat ini, Tuhan sedang memberi kita sebuah kesempatan yang baru. Tuhan mau umat di masa Sakaria tidak mengulangi lagi kelakuan-kelakuan dari leluhur mereka. Tuhan mau ketika saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, masih beroleh anugerah untuk hidup sampai hari ini, masih beroleh kesempatan untuk memasuki Minggu Sengsara yang pertama, mari kita hidup dengan benar dan kesempatan untuk hidup tidak dua kali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah mau relasi dengan Tuhan itu juga dinyatakan dalam relasi dengan sesama. Karena itu saya ingin menekankan bagaimana menyatakan kesetiaan dan kasih kepada sesama dengan tidak melakukan penindasan kepada janda, yatim piatu, atau dengan kata lain tidak menjadi sandungan untuk hidup orang lain, tidak mengancam kehidupan orang lain, tidak merampas hak orang lain. Relasi kita dengan sesama akan menunjukkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Mari kita mengingat itu, bahwa Minggu Sengsara ini harus membawa kita sebagaimana seruan Sakaria bagi umat Tuhan masa itu. Sebuah seruan untuk pertobatan. Karena itu kita menjalani Minggu Sengsara ini dalam sebuah sikap pertobatan. Tapi Saudara, Minggu Sengsara dalam liturgi gereja disebut Minggu Estomi. Itu artinya, jadilah bagiku gunung batu dan tempat perlindungan. Jadi Minggu Estomi ini menunjuk pada sebuah peralihan pelayanan Yesus di Galilea, kemudian akan beralih menuju ke Yerusalem, menuju Via Dolorosa, jalan salib itu. Perjalanan Yesus, perjalanan Via Dolorosa adalah perjalanan
Tahun pertama ini adalah tahun pembaruan. Pembaruan dalam GKI di Tanah Papua ini istimewanya dimulai dari Waropen. Dalam sidang sinode ke-18, amandemen tata gereja, periodisasi yang baru, baik di sinode klasis maupun jemaat-jemaat, semuanya dimulai. Karena itu umat Tuhan yang ada di Waropen juga harus sungguh-sungguh hidup di dalam sebuah pembaruan dan menjadikan Yesus sebagai gunung batu serta tempat perlindungan yang teguh. Hanya Yesus saja yang menuju ke salib itu, yang dihujat, dihina, dipukul, dicambuk, diludahi dalam perjalanan via dolorosa, bahkan disalibkan dan mati untuk kita. Hanya Yesus yang harus memenuhi hidup kita. Kasih-Nya harus melingkupi kita sehingga kita menjalankan peran kita, tanggung jawab sebagai pelayan firman, majelis jemaat, badan pelayan unsur, panitia-panitia, semua berpegang pada Yesus. Mari kita memberi hati kita untuk dibentuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami proses pembaruan. Kita punya hati seorang hamba, bukan saja di gereja, tapi juga di rumah, tapi juga di kantor, tapi juga di pasar. Kita ini adalah hamba, dan salib itu bukan sekedar pajangan di kalung atau di rumah. Bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang taat meskipun menderita dan setia memikul salib. Ingat Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menghendaki kita untuk mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena itu sekarang puasa bukan lagi kewajiban Kekristenan secara khusus di Protestan. Kalau ada yang mau puasa, dan kami para pendeta juga waktu menjelang sidang sinode melakukan doa dan puasa, silakan. Tapi yang harus diingat adalah praktek-praktek keagamaan yang kita lakukan harus disertai juga dengan penerapan dalam kehidupan yang nyata. Jadi kalau ada 7 minggu sengsara, maka itu bukan sekedar perayaan gerejawi, bukan sekadar liturgi, bukan sekadar ritus, tapi itu harus kita hayati dalam pertobatan sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau kita menyanyi, jangan terpadamlah kasih-Mu yang bertahan di hatiku, agar kubagikan banyak kesukaan bagi sekali yang lakukan. Tadi kita nyanyikan saat mengumpulkan persembahan. Maka mari menjalani minggu kerja yang baru, minggu sengsara yang pertama, dan sepanjang kehidupan kita ini dengan kasih Kristus yang betah di hati. Artinya kasih Kristus yang memenuhi hati dan seluruh kehidupan kita. Dan itu kita nyatakan bagi semua orang. Ibu Saudara, sengsara dan salib Kristus adalah bukti bahwa Yesus tidak hanya bicara-bicara tentang kasih. Adalah bukti bahwa Yesus tidak hanya berkhotbah tentang kasih, tapi juga Yesus membuktikan kasih dengan mengorbankan dirinya sendiri sampai mati di kayu salib untuk saya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyatakan kasih Kristus yang sama, teladan Kristus yang menderita itu di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman yang saat ini. Selamat menjalani minggu-minggu sengsara Kristus. Amin.